Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Mega Fitriani dan 3 teman saya, Asrul Nizam, Citra Ayu Larsati, dan Anissa Rahim. Kami dari kelompok 6. Pada video kali ini kami akan membahas tentang materi APBD yang terdiri dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan mekanisme dana perimbangan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Proses pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilakukan dengan menyusun laporan realisasi semester pertama dari anggaran pendapatan dan belanja kemudian. Disusul dengan laporan tahunan yang disusun oleh masing-masing SKPD dalam bentuk laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dari masing-masing SKPD ini kemudian dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan ini harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK sebelum disahkan sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Mekanisme dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana sumbangan dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Latar belakang lain adalah transfer dana dari pusat ke daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimpangan fiskal vertikal atau antara pusat dan daerah, mengatasi ketimpangan fiskal horizontal atau tidak seimbangnya kapasitas fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya, serta guna mencapai standar pelayanan untuk masyarakat. Dana perimbangan mencakup dana bagi hasil, dana alokasi umum, serta dana alokasi khusus. Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahunnya dalam bentuk APBN. Yang pertama, dana bagi hasil. Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angka persentase tertentu, didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Sumber dana bagi hasil pajak ialah pajak dan sumber daya alam. Pajak sendiri terdiri dari PBB, BPHTB, serta PPH, baik dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri maupun PPH kelas. Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam berasal dari kehutanan, pertambangan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, serta pertambangan panas bumi. Pembagian dan mekanisme perhitungan dana bagi hasil pajak maupun sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan. Apa itu dana alokasi umum? Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum tersebut dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten atau kota. Jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan dalam APBN dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, jumlah keseluruhan dana alokasi umum ditetapkan oleh sekurang-kurangnya 26% dari pendapatan dalam negeri neto. Yang kedua, proporsi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten atau kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten atau kota. Lalu yang ketiga, jika penentuan proporsi tersebut belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi dana alokasi umum antara provinsi dan kabupaten atau kota ditetapkan dengan imbangan 10% dan 90%. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan berdasarkan atas formula yang terdiri dari celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah selisih antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal. Sedangkan alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji pegawai negeri sipil daerah. Kebutuhan fiskal daerah merupakan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum, antara lain yaitu kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan.
Setiap kebutuhan pendanaan tersebut diukur secara berturut-turut menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayah, indeks kemahalan konstruksi, produk domestik regional bruto, dan indeks pembangunan manusia. Sedangkan kapasitas fiskal daerah dihitung berdasarkan pendapatan asli daerah dan dana bagi hasil. Dana alokasi umum atas dasar celah fiskal untuk suatu provinsi dihitung berdasarkan perkalian bobot provinsi yang bersangkutan dengan jumlah dana alokasi umum seluruh provinsi. Bobot provinsi merupakan perbandingan antara celah fiskal provinsi yang bersangkutan dan total celah fiskal seluruh provinsi. Selanjutnya adalah dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional. Penetapan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK diusulkan oleh Menteri Teknis dan baru ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan renca pemerintah. Ketetapan tentang kegiatan khusus tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan. Menteri Teknis menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan DAK setiap akhir tahun anggaran kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Penetapan dan penggunaan dana alokasi khusus. Alokasi DAK per daerah ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. Penggunaan DAK harus dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan DAK yang dikeluarkan oleh Menteri Teknis. DAK tidak dapat digunakan untuk mendanai administrasi kegiatan, penyiapan kegiatan fisik, penelitian, pelatihan, dan perjalanan dinas. Ada beberapa kewajiban yang melekat pada daerah penerimaan DAK, yaitu daerah penerimaan DAK wajib mencantumkan alokasi dan penggunaan DAK-nya di dalam APBD, kecuali untuk daerah dengan kemampuan keuangan tertentu. Daerah penerimaan DAK wajib menganggarkan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% dari besaran alokasi DAK yang diterimanya. Dana pendamping tersebut digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat kegiatan fisik. Kepala daerah penerimaan DAK harus menyampaikan laporan triwulan yang memuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan di atas kepada Menteri Keuangan, Menteri Teknis, dan Menteri Dalam Negeri. Penyampaian laporan selambat-lambatnya 14 hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir. Perhitungan dana alokasi khusus. Setelah menerima usulan kegiatan khusus, Menteri Keuangan melakukan perhitungan alokasi DAK yang dilakukan melalui 2 tahap. Tahap pertama, penentuan daerah tertentu yang menerima DAK. Daerah tersebut harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknik. Penentuan kedua, penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah yang ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Kriteria umum adalah perumusan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dipermainkan dari penerimaan APBD setelah dikurangi belanja pegawai negeri sipil daerah. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan, otonomi khusus, dan karakteristik daerah, serta berdasarkan indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Pimpinan Lembaga terkait. Kriteria teknis merupakan kriteria yang disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria tersebut dirumuskan melalui indeks teknik oleh Menteri Teknis terkait. Terima kasih.